Di muka bumi ini tercipta makhluk, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Yang nyata seperti kita manusia menyimpan banyak cerita, dan mereka yang tak kasat mata menyimpan banyak rahasia. Hari ini, saya Robi Purba kedatangan tamu spesial, sebuah hari yang sudah kami rencanakan, dan saya sudah sangat rencanakan, sangat lama sekali. Beliau sebenarnya sudah sangat memberikan waktunya, namun Tuhan baru mempertemukan kami pada hari ini. Dengan sangat baik hatinya mau datang ke studio MSC Studios hari ini untuk bertemu dengan saya dalam acara kita, yaitu Bada Maghrib. Teman-teman, ini dia Mbah Mijan. Assalamualaikum Mbah Mijan. Waalaikumsalam. Dimakan cemilan ya. Siap. Mbah, kita cheers dulu. Oke. Terima kasih buat waktunya Mbah Mijan. Luar biasa. Ini satu kopi manusia, Pak manis. Kopi dukun pahit. Pahit. Katanya nih Mbak, ya. Ini saya ngebahas Mbah Mijan dulu aja ya sebentar. Mbah Mijan itu 15 menit tuh 10 juta loh minimal. Ya, kadang-kadang lebih sih ya. Tergantung sama pasiennya siapa. Ya, ini aku lagi ngomongin orang biasa. Okay. Katanya kalau pejabat 1 jam itu bisa 40-50. Cuman ngobrol doang. Ya. Jadi lo nih tim, lo bayar nih. Ya. Ini beliau udah mau datang bayar-bayar ya. Star Hit gue kasih tahu ya. Ini luar biasa. Kalau mau minta beliau syuting 1 jam 2 jam 100 juta. Ya. Tuh mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai apa? Tapi host kenamaan Indonesia nggak bisa dibantah. Ini dia kenapa alasan Mbak Mijan mau datang, karena spesial ini. Aduh Mbak Mijan. Tapi beneran aku pribadi berterima kasih sekali sama Mbak Mijan buat support ini, karena penonton Bada Maghrib itu alhamdulillah mereka banyak yang bahas sebenarnya, tapi excitementnya mungkin kita nggak bisa pungkiri kemarin sempat agak sedikit melemah karena ada kesandung sesuatu gitu. Tapi dengan adanya Mbak Mijan di sini, kita semangat lagi ya teman-teman yang nganggung kalau kamera. Bisa nggak tuh goyang? Bisa nggak? Bisa. Oke. Jadi ini spesialnya adalah karena kita menjelang akhir tahun, hadirnya Mbak Mijan di sini, kita akan hadirkan 2021 ini tentang kehidupan manusia seperti apa. Mulai dari kehidupan selebritis, tanah air, keadaan alam Indonesia, bahkan pemerintahan juga gue akan bahas. Dan di sini kita akan ngebahas juga karir-karir para selebritis dan juga kasus-kasus selebritis. Mbak sudah siap? Ready. Selama beberapa menit ke depan yang harganya ratusan juta ini, saya ucapkan sekali lagi teman-teman, selamat datang di Bada Maghrib. Kalau paranormal tuh merek kopinya apa sih Mbak? Kapal api atau apa? Kapal api bisa. Terus ini mau mancing ya? Mancing Mbak. Biar ada sponsor. Oh iya. Kapal api bisa, white coffee bisa. White coffee bisa? Oh karena biar gak kena lambung ya Mbak? Iya. Ternyata tabung atau ini juga? Dami tayang Mbak. Ya, siap. Ini sudah sering Mbak dami tayang, tapi gak ada masuk-masuk Mbak. Aku gak ngerti kenapa. Mbak. Ya. Akhir tahun ini kita kita sudah dipersatukan dengan sebuah link video. Dan aku bisa bilang Mbah Mijan itu adalah salah satu tokoh, saya bilangnya tokoh masyarakat ya, karena beliau kan juga membantu masyarakat, walaupun kadang minta bayaran yang mahal. Membantu tokoh masyarakat yang gamblang dan frontal kalau menanggapi kasus selebritis. Gue aja kadang baca tweetnya itu kayak astagfirullah. Gue aja deg-degan, apalagi artis yang ditembak, apalagi beliau sendiri gitu kan. Tapi yang pasti beliau sudah banyak pertimbangannya, karena temennya juga lambe turah. Bang, gak usah bohong sama gue, orang-orang lambe turah juga sahabat lo. Pertanyaan aku Mbak, Mbak apakah sudah melihat kalau video ini akan tersebar sebelumnya? Kalau melihat belum, tapi merasakan sebuah pertanda bahwa akan ada something yang sama perempuan ini? Enggak, bukan sama perempuan ini. Secara universal bahwa akan ada something yang mengejutkan di akhir tahun, itu terasa. Gitu. Apa, dan akhirnya muncul dan oke. Itu pun masih dalam arti mungkin kali ya ini. Gitu. Mbak sendiri pernah ketemu sama pemeran wanita yang ada di video itu? Ayo, kita nggak boleh langsung ngomong pemeran wanita di video itu. Di Indonesia, ketika sudah ada undang-undang ITE, Mbak Mijan adalah netizen atau masyarakat yang saat sekarang jadi masyarakat yang taat hukum. Dengan adanya pengesahan undang-undang ITE, berarti kita harus berstatement yang baik, beropini yang baik, jangan sampai melanggar hukum. Sebetulnya Mbak Mijan, demi Allah, tidak keberatan soal siapa yang ada di
video tersebut. Ya. Cuma Mbak Mijan katakan bahwa yang salah itu satu penyebabnya, yang kedua direkam. Tidak akan jadi masalah ketika tidak direkam dan tidak disebarkan. Terlepas dari siapakah dia, buat Mbak Mijan, jangan sampai publik keliru menilai bahwa cuitan Mbak Mijan menjadi validitas. Masih ada ahli yang lebih ahli dari Mbak Mijan kalau soal begituan. Pakar telematika, pakar ekspresi, dan sebagainya. Tapi memang itu kata psikolog juga kemarin aku sempat nonton, itu adalah kelainan mental juga sih, apapun aktivitas yang kita lakukan, apalagi berhubungan dengan sexual intercourse, kalau kita rekam, dan itu adalah kelainan juga ya Mbak ya. Dan kelalaian pun itu akan kena ITE-nya. Kelalaian, kalau buat Mbak Mijan sih kelalaian ya, karena menurut Mbak Mijan gini, ada banyak orang-orang yang memiliki faktor luck, dan ketika kita meyakini bahwa luck itu bisa menembus titik akhir, itu yang bahaya. Don't push your luck. Betul. Jadi kalau kita terus mendorong keberuntungan kita terus menerus, nanti kita akan ketemu dengan kejatuhan kita. Exactly. Gitu. Betul sih. Yang rekam seperti itu ya banyak tuh. Banyak. Tapi ya itu dia. Tapi ada yang beruntung, ada yang sial. Betul. Tapi gini Mbak, terlepas dari siapapun yang ada di video itu, artinya kan ini kita udah 2 kali hampir mengarah kepada orang yang sama. Mbak melihat memang ada seseorang di luar sana yang mau menjatuhkan sosok ini dengan sengaja. Kalau Mbak berpikir ini bukan dari analisa metafisika ya, Mbak berpikir di logika adalah ketika video ini disebarkan dalam durasi tertentu, Mbak pikir ada satu maksud terselubung. Kecuali kalau tiba-tiba digelondongkan full misalnya. Kenapa nggak full gitu ya Mbak? Gitu. Kenapa cuma dikit? Mbak malah khawatir justru endingnya ada pemerasan kah atau ada apakah? Mbak kalau misalkan artis sendiri nih di Indonesia 2021, apa aja yang Mbak lihat secara general? General ya, general. Sebenarnya Mbak kalau mau ngomong jujur, Mbak bongkar di sini deh. Ini baru sekali nih di YouTube gue nih. Luar biasa nih. Eksklusif loh. Harusnya ratusan juta loh bayarnya loh. Dikasih gretong loh nih. Silakan gimana Mbak? Mbak itu nggak bisa ngeramal. Gitu. Tidak ada manusia yang bisa meramal. Tapi ketika ramalan itu bisa diartikan analisa, perakiraan, atau prediksi, maka semua orang itu bisa melakukannya. Semua orang bisa memprediksi, menganalisa, memperkirakan dengan segala fakta, data, dan sebagainya. Tapi manusia dibekali oleh beberapa elemen di dalam tubuh yang sifatnya unlogic. Insting, feeling, naluri, intuisi, firasat, mata batin, dan sebagainya. Nah kebetulan yang ke-6 ini nggak semua orang punya. Tapi Mbah punya. Nah sementara ketika kita ingin memproyeksikan sesuatu tentang hubungan dengan apapun itu ada beberapa metode yang Mbah bisa lakukan. Pertama mungkin Mbah akan buka kartu. Kemudian yang kedua Mbah menganalisa data. Yang ketiga kadangkala masuk ke dalam alam bawah sadar. Pada saat tertidur tiba-tiba ngerasain tindihan. Habis itu ya udah deh, Mbak melihat A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi secara spontanitas pun biasanya datang. Datang. Hanya mungkin butuh waktu yang lebih rileks, santai, segala macam baru gitu. Dan kalau kayak akhir tahun gini, ritualnya apa nih untuk melihat-lihat kejadian-kejadian atau apa itu apa aja biasanya Mbak? Biasanya Mbak memilih untuk refreshing dulu. Jadi berlibur dulu, piknik. Beda ya kalau orang kaya ya. Kalau orang kaya itu ya kerja refreshing. Lah kita kerja tipes. Masya Allah. Mbak seorang paranormal gitu, refreshingnya ngapain sih? Biasanya ada tapak tilas. Nah ini gue suka gini-gini gitu. Beda refreshingnya. Beda dong. Gimana aja? Mbak dukun makanya gue kira ke Red District. Gimana Mbak refreshingnya itu seorang paranormal tuh ngapain? Mbak lebih senang mendengarkan suara-suara yang sifatnya dari alam. Kayak suara deburan ombak, kemudian suara burung di pagi hari, melihat sinar dari fajar yang benar-benar menembus pohonan gitu ya Mbak ya.
Dari situ Mbak Mijan bisa melihat dari beberapa pertanda. Setiap akhir tahun Mbak Mijan melakukan sebuah ritual bagaimana kembali seperti orang-orang zaman dulu tentang ilmu titen. Niteni, meneliti tentang gejala, kode, tanda dari alam. Apa yang terjadi ketika kita mendengar suara lolongan seperti serigala tapi dalam jarak yang sangat jauh? Biasanya karena hewan-hewan ini merasa terusik kehadiran adanya gejolak dari gunung atau dari lempengan bumi dan sebagainya. Dari situlah Mbak akan mulai mencatat, memprediksi. Oke, tahun 2021 begini, dan begini. Gitu, brother. Aku yakin sih prediksinya Mbak itu akan ada di YouTube-nya Mbak ya, tapi nanti bocorin dikit-dikit sini boleh ya Mbak ya? Kan itu pasti eksklusif di channel YouTube Mbak. Tring di sini. Iya. Subscribers Mbak banyak banget, bagi dong. Boleh. Subscribers Mbak yang di sini nih, bagi dong ke aku, follow juga aku. Oh iya dong. Iya Mbak ya. Oke, siap. Jadi Mbak, 2021 apa aja yang akan terjadi dengan para selebritis secara general? Mbak, mohon maaf. General banget. Iya, mohon maaf, apakah Mbak malah melihatnya kebahagiaan atau kesedihan itu dulu deh? Kebahagiaan sih. Ya. Mbah percaya bahwa dunia entertain itu dunia yang sangat dinamis. Tapi entertain adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari hiruk pikuknya manusia. Teman-teman artis, Mbak pikir setahun ini kita merasakan satu hal yang sangat luar biasa. Oh iya. Kalau kita berbicara tahun 2020 adalah aplikasi, maka sepatnya kita harus mencopot itu dari HP kita. Uninstall rame-rame pokoknya. Betul. Nah, di setiap ada sesuatu hal yang buruk pasti ada yang baik. Nah, ketika tahun 2020 yang kita rasa pandemi ini cukup buruk, cukup negatif, Mbak merasakan bahwa geliat dunia entertain di tahun 2021 itu lebih menyenangkan. Walaupun belum maksimal ya, tapi ya sedikit akan membawa kegembiraan. Tapi kalau misalkan kita sadari ya teman-teman, entah terjadi sama teman-teman yang bekerja di balik layar atau enggak. Kalau aku sendiri yang bekerja di depan layar mungkin sama seperti Mbak, kita merasa 2020 ini memberikan tantangan tersendiri untuk kita untuk keluar dari comfort zone kita. Banyak dari teman-teman artis sekarang yang mencoba untuk mungkin berbisnis kulineri online atau yang lain-lain. Jadi semuanya tertantang untuk lo itu kapasitasnya, kata Allah gini ya, kapasitas lo sebagai manusia itu nggak hanya sekedar ngebawain acara, nggak hanya sekedar acting, nggak hanya sekedar setting-settingan. Lo punya capacity yang lain. Coba lo gali itu. Lo di rumah lo berpikir, lo coba cari jalannya, lo pasti bisa. Jadi kita tuh kayak ditantang sama Tuhan sebenarnya. Benar. Jadi ambil aja hikmahnya, jangan ketika ada musibah jangan dijadikan musuh, tapi jadikan teman. Kalau kita jadikan musuh makin nggak bisa berdamai kita. Betul. Mbak pernah ngomong juga sama teman-teman artis. Ya ini kan kebersamaan, ada rasa tapi rasa yang sama-sama. Jadi kalau perlu, gimana caranya kita berlomba berdamai dengan diri kita sendiri. Dan saat seperti ini baru kita bisa jalan. Kalau enggak, kita akan hancur. Mbak, ini kan ada beberapa selebritis di akhir tahun ini, awalnya mereka datang percintaannya itu dari konten. Tiba-tiba ada yang serius bahkan mau menikah. Ya tanpa harus menyebutkan namanya. Awalnya memang Mbak juga nggak terlalu yakin ya bahwa kayaknya nih hanya kebutuhan konten nih gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu kok ada semacam aura yang nyambung dari mereka itu gitu. Oh, berarti jadi Mbah nggak ngeliat mereka settingan ya? Awalnya melihat itu. Iya, okay. ini settingan nih gitu. Tapi lama-lama oke, kayaknya mereka sama-sama saling tertarik nih. Walaupun dalam tanda kutip ya masih agak bikin Mbak Mijan deg-degan gitu. Hanya boleh. Mbak biasanya kan menganalisa mereka dari ini. Kalau Mbak menganalisa tentang percintaan, Mbak lihat aura yang berwarna merah muda atau pink bahasanya. Nah, cenderung tebal atau tipis. Atau kalau Mbak analogikan sebuah lingkaran, Mbak akan membuat sebuah persentase 50% lebih atau kurang. Nah, kalau kurang biasanya mereka bisa saja ke jenjang pernikahan tapi patah. Nah, tapi kalau lebih biasanya awet. Nah, sementara artis yang kita maksud tadi lebih dari 50%. Oh, jadi Sherina alias serius. Iya. Mbah, rasanya dengan tweet-tweet lalu menjadi bulan-bulanan netizen tuh gimana sih? Mbak itu orangnya bagaimana sih? Mental itu gimana? Kita penasaran karena belum kenal sama Mbak. Iya. Oke. Mbak melihat fenomena media sosial, ya rasanya dibully itu awal dulu pertama kali ya kaget, tapi lama-lama
oh ini sesuatu hal yang menyenangkan, gitu. Dibully itu menyenangkan. Gimana Ya, oke. Fans sama haters mirip. buat Mbak Mijan nilainya imbang. Ya, betul. Tapi untuk zaman sekarang menaikkan level atau menaikkan popularity atau Exposure. menaikkan brand lah bahasanya, kita nge-branding diri sendiri, nggak kuat lewat fans. Nggak kuat. So true. Karena fans itu sekarang jadi berbanding terbalik menjadi kelompok yang penuh dengan tabir kepalsuan. Oh, Idolanya nyanyi falas saja dibilang katanya suaranya bagus banget. betul sih. Tapi kalau haters, ini akan memancing sebuah Fenomena kehebohan, alam. fenomenal Fenomena gitu. secara sosmed ya, Mbak? Betul. Boleh nyebut nama? Boleh. Kayak kurang apa? Oke. Tapi dengan seperti itu, bahkan di pola, di apa ya, di planning, di desain sedemikian rupa, justru malah sukses. Betul, betul. Aku jadi keinget sama foto dia yang mau jadi Cinderella. Nah. Ada kucing warna hitam. Kata netizen, kucing mati aja nggak mau ngelangkahin dia lagi biar dia nggak hidup lagi. Itu sumpah ya netizen. Aduh, ada aja ya, Mas. Tapi gini. Ada fotonya nih. Tapi gini. Apa yang gini? Kalau dulu ketika dibully itu terlihat jadi orang yang terintimidasi. Intimidasi, betul. Nah, kalau sekarang, Stronger. aneh loh. Kadang-kadang presiden dibully. Iya, berani ya sudah sampai presiden. Coba sampai agak sensitif ya. Agamanya jadi bahan perdebatan. Betul, betul. Mbah, teman-teman selebritis itu datang ke Mbah, ada dong ya, banyak ya? Ada banyak. Mereka tuh biasanya ngobrol tentang misalkan karir mereka, atau malah mau ngerjain artis lain, atau mereka pengen buka aura atau apa gitu. Mereka ngapain sih, Mbah? Kebanyakan cewek? Cewek, Oke. rata-rata cewek. Itu kebanyakan ngapain, Mbah? Kalau sekarang itu mereka paling hanya pengen konsultasi masalah bisnisnya. Kayak misalnya mereka pengen bikin usaha kuliner, bikin usaha lain-lain, dunia kecantikan, botik dan sebagainya. Paling hanya konsultasi itu. Ini bagus atau tidak, mau jalan atau tidak, paling gitu. Nggak ada berarti ngerjain artis lain atau pasang susuk gitu-gitu? Oke. Jujur loh, Mbak, Iya, nggak iya. perlu nyebut nama, aku penasaran. Oke, kalau pasang susuk banyak. Banyak. Penyanyi dangdut itu aja deh pekerjaannya. Iya, Penyanyi dangdut atau apa, presenter. Penyanyi dangdut ada. Masang susuk sama Mbah. Iya. Mbah yang masakin. Mbah yang masangin. Kebanyakan di wajah. Hmm, Maaf, Iya. di kelamin ada? enggak lah. Di wajah lah. Di wajah. Sama di tangan. Sama di tangan, Mbah. Di tangan. Kenapa di tangan harus ada susuk ya, Mbah? Tangan itu bisa untuk kayak jabat tangan dan sebagainya di first time mereka ketemu gitu. Ada beberapa selebriti paranormal di Indonesia ya, Mbak Yap. ya. Ada Mbak Yu, ada Mbak Mija, ada Mbak Dimas, ada Roy segala Kiyoshi, gitu. Sebenarnya, Wirang Birawa, nah itu Kak Sarah juga. Kak Sarah. Kalian itu apakah memang ada waktu khusus kayak nongkrong bareng atau apa punya grup WhatsApp atau ada bagi-bagi penglihatan atau gimana sih, Mbak? Ada kegiatan bersama nggak sih? Kita penasaran loh, aku tuh pengen tahu. Dunia metafisika Atau musuhan? Ya, dunia metafisika memang berbeda dengan dunia pada umumnya, gitu. Kalau dunia metafisika kita memiliki kesibukan yang berbeda-beda, terutama kesibukan dari sesi meditasi dan ritual tersendiri. Wow. Mbak paling dekat sama siapa, Mbak, dari semua selebriti paranormal? Yang paling sering ketemu ya, Iya. Wirang Birawa paling sering ketemu dia. Kadang-kala seminggu bisa 2 kali gitu, ngajakin ngopi gitu. Kalau yang lain saya hello, kadang-kadang kita DM-an. Mbak Dimas sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu-gitu. Mbak Dimas tuh menyenangkan ya. Ya. Mbak sering jalan-jalan juga sama Mbak Dimas. Sering. Kemarin aku diajak ke pantai segala macam, takut ilmuku tidak jadi hebat lagi. Kalah doi. Oke, episode pertama kita usai. Setelah yang satu ini, di episode kedua kita akan ngebahas tentang yang pastinya keadaan alam Indonesia dan masa depan Indonesia ini seperti apa, dan akan diawali dengan aku akan melanjangin Mbah Mijan tentang semua atribut yang beliau kenakan hari ini. Dan aku akan tantang Mbah Mijan untuk jujur tentang kalung, gelang, cincin dan lain-lainnya. Outfit. Ada apa di balik outfitnya? Seberapa mahal? Oh my God. Dan horor outfit lo. Kita ketemu di episode kedua. Terima kasih banyak. Bye-bye.